فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ada orang yang dapat hidayah melalui mimpi, sebagaimana kita melihat Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ketika kemudian beliau, ketika kebiasaannya itu menenggak minuman khamar. Kalau kita mengerti biodatanya Malik bin Dinar sebelum dia menjadi ulama, beliau itu peminum khamar yang sangat luar biasa. Maka kemudian sebab hidayahnya itu apa? Beliau bermimpi. Di dalam mimpinya kemudian beliau dikejar dengan ular yang begitu besar. Lalu kemudian beliau berusaha untuk menyelamatkan, ketemu dengan anaknya yang meninggal dunia. Dan anaknya itu membiarkan bapaknya dikejar ular tanpa memberikan pertolongan. Lalu anaknya ditanya sama Malik bin Dinar, "Wahai anakku, kamu sudah mati, tapi kenapa kamu tidak menyelamatkan ayahmu yang dikejar dengan ular yang berbahaya ini?" Anaknya menjawab, "Wahai ayahku, itu adalah wujud dari minuman khamr yang kamu tenggak setiap harinya. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan bertaubatlah." Bangun Malik bin Dinar, kemudian bertaubat dari mimpi. Fudail bin Iyad, seorang maling, juga seorang ulama, tapi ternyata ketika bertaubat dari jalur sesuatu yang tidak pernah kita duga, yaitu ketika beliau akan menggarong satu rombongan, dan beliau ini terkenal sebagai maling yang sangat luar biasa ditakuti. Tetapi ada kelompok musafirin yang melewati tempat yang biasa dia melakukan aksi, salah satunya sedang membacakan Quran, lalu membaca surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Loh, emang bukan saatnya sekarang toh untuk tunduk sama Allah? Maka saat itu Fudail bin Iyad yang memegang pedang ketika mendengar ayat itu gemeter, jatuh pedangnya, berubah, taubat dan akhirnya menjadi ulama. Di sini kita mendapati terkadang orang itu mendapatkan hidayah dari sesuatu yang tidak pernah kita sangka, sesuatu yang sifatnya remeh. Tetapi ingat, yang paling susah itu bukan mendapatkan hidayah. Yang paling sulit itu bagaimana menjaga hidayah itu sampai menjadi hidayah sampai kita menutup mata, itu yang paling sulit. Kisah nyata yang lain untuk nggambarin betapa mudahnya orang nggak mendapatkan hidayah. Ini kisah yang saya dapatkan di komplek perumahan saya sendiri. Ketika kemudian ada salah satu ibu-ibu yang kemudian datang ke masjid untuk kemudian bersyahadat supaya mendapatkan ijazah, mendapatkan keterangan kalau masuk Islam. Karena saya kemudian menjadi salah satu pembimbing di masjid tersebut, maka kemudian kita bertanya dulu, konsultasi sama ibu itu, apa alasannya dia untuk masuk Islam. Karena kemudian saya sangka ini pasti melalui proses perenungan yang sangat panjang dan mutalaah buku yang sangat banyak. Tapi ternyata wallahi, saya demi Allah itu kaget, ternyata apa yang saya duga itu salah 100%. Ternyata ibu itu cerita sama kita, yang menjadikan dia ingin masuk Islam adalah karena mimpi. Bahwasanya ketika beliau itu tidur, maka kemudian beliau kemudian berjumpa di dalam mimpinya diperintahkan orang untuk berwudu tanpa dia mengerti orang itu siapa. Maka dia tahu bahwasanya wudu itu adalah syariatnya Islam, tidak ada yang memiliki syariat wudu kecuali Islam. Dia tolak, dia tidak mau untuk berwudu. Lalu kemudian dia bangun. Kemudian dia anggap itu adalah bunga tidur yang akan hilang dengan berlalunya waktu. Kemudian beberapa hari kemudian dia tidur kembali, mimpi kembali, disuruh wudu. Kemudian beberapa hari kembali, tidur kembali, bermimpi kembali. Sampai akhirnya pada satu tahapan dia trauma dengan apa yang dia lihat ketika di dalam tidur. Sampai akhirnya dia trauma dengan tidur dalam beberapa malam. Masya Allah. Maka trauma itu menjadikan dia mencoba untuk membuka penjelasan tentang wudu, membuka YouTube ketika menceritakan tentang masalah wudu, sampai akhirnya dia berusaha untuk kemudian mencoba untuk mengamalkan wudu walaupun saat itu belum masuk Islam. Maka dia merasakan ketenangan, kedamaian setelah dia berwudu. Lalu kemudian dia menyimpulkan, ribuan kali saya mandi, tapi ketenangan dan kedamaiannya itu tidak pernah sama dengan ketenangan dan kedamaian yang saya dapatkan ketika wudu. Hanya masalah wudu dari mimpi. Kemudian apa? Masuk Islam, padahal beliau guru di sekolah Katolik besar di Jakarta Pusat, dan akhirnya betul-betul masuk Islam. Disitulah kita mendapati satu pelajaran ringan betul. Kadang-kadang Pak, kita ini ketika mendapatkan hidayah itu, Masya Allah, kadang-kadang dari satu momentum yang kita anggap remeh, kita anggap temeh, duduk ataupun kita mendapatkan nasihat dari teman, tiba-tiba kita ngelihat teman SMP kita sekarang berubah, padahal dulunya dia itu adalah premannya SMP kita. Ketika kita ngelihat ada teman kita di kuliah kemudian tiba-tiba mati, meninggal, tiba-tiba emang berubah.
Tapi ternyata yang paling sulit bukanlah mendapatkan hidayah. Yang paling sulit itu adalah ketika saya dan antum itu diperintahkan untuk menjaga hidayah sampai kita mati. Itu yang paling sulit dan itulah yang paling sukar. Berapa banyak orang yang bertabur iman di awal kehidupan belum tentu menjadi orang yang bertabur iman dengan hidayah ketika mau mati. Karena apa? Karena perjalanan ketika dimulai, ketika mendapatkan hidayah itu bukan perjalanan yang ringan. Jalannya ke surga itu penuh dengan air mata, dan jalannya ke surga itu banyak luka-luka atau banyak paku yang akan melukai kaki kehidupan kita kalau sudah menggenggam hidayah. Dan banyak sekali kisah yang bertabur di dalam sejarah, orang-orang yang asalnya mendapatkan hidayah tidak pernah menjadi jaminan bahwasanya hidayah itu dia genggam sampai dia mati.